Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. Very good. Hi, fine, Miss. Okay, How about you, Miss? I am so pretty well because of all you. Okay, before we study, seperti biasanya, kita berdoa dahulu. Who is the leader in the class? Oh iya, this is the first meeting ya di kelas 12. Pelajaran bahasa Inggris, bertemu lagi dengan Miss Annie. Jangan bosan ya. Oke, who is the leader? Siapa ya ketua kelasnya ya? Sudah dipilih belum? Sudah, Pak Haris, Bu. Haris. Pak Haris. Congratulations, Haris. Oke, leader is Haris. Haris, Yes, please lead. yes. Okay, class. Before we study, let's pray together. Start. Finish. Okay, before we study our material, I would like to check attendance first. Any absent today? Okay, first the first. Arif. Arif. Gimana ini Arif? Ke toilet. Mental, Bu. Wow, Wait, terbatas. saya tadi, Bu. Tadi ada tadi. Oh, tadi ada masih ke WC ya? Iya. Masih WC sakit perut. Nah, yang tadi. Mulai. Arina. Present, ma'am. Oke, Dwi Paramita. Present, ma'am. Ferry. Ada, Miss. Oke. Harry Firman Taufik. Present, ma'am. Nurul Amalia. Hadir, Miss. Desi. Udah tadi ya Desi belum ya? Hadir, Miss. Muhammad Haris. Yes, ma'am. Nisa Fitriani. Present, Miss. Andalas Sulastri. Present, Miss. Have you had a lunch today? Sudah pada makan siang belum ini? Kayaknya tadi lemas. Not yet, Miss. Not yet, Miss. Sudah, Miss. Tapi sedikit nasinya habis tadi, Miss. Oh, how pity you are. Kasihan sekali ya. Porsinya banyak ya, Ferry ya. Oke, before Iya. your material today, I have a question for you. Have you ever helped to someone? Pernahkah kalian menolong seseorang? Or have you offering help someone? Pernahkah kalian itu menawarkan sesuatu jasa atau sesuatu barang ke orang lain? Pernah tidak? Pernah. Selalu, Miss. Kalau ada orang kesusahan, pasti Biasanya saya kalau tolong. oh iya, very good. The good person ya, Ferry. Very good. Biasanya kalau pakai bahasa Indonesia itu gimana sih kita menawarkannya? Menawarkan pertolongan atau menawarkan jasa pada temannya. For example, Bisa saya menolongmu? Ada yang bisa saya? Maukah saya bantu? Pade, bisakah saya nolong kamu, Pade? oh iya, oke, very good. So, this material about offering help, menawarkan bantuan. Jadi menawarkan bantuan ini sering ya kita menawarkannya, melakukannya di kegiatan sehari-hari. Okay, I want to show
PowerPoint. There. Bisa apa? Masa wis. Oke, you want to, kelihatan semua nggak ini ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah. Yes. So, this material today is offering help. Nah, Tahu menawarkan bantuan. Kenapa sih kita ini harus belajar offering help, bantuan. belajar tentang menawarkan bantuan? Kenapa kira-kira? Untuk apa ya? Supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala. Oke. Supaya tidak salah paham, Miss. Tidak salah paham. Oke. Bisa bantu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, offering help itu setelah kita mengamati slide PowerPoint dan tayang video, kita diharapkan dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat offering help. Dan setelah mengamati video dan PowerPoint, kemudian kita bisa membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Karena kalimat offering help itu ada informal dan formal. Setelah itu, dengan berdiskusi dengan guru dan teman, maka kita mampu merancang dialog sederhana tentang tindakan menawarkan jasa. Dan setelah itu kita merancang, kita menggunakan rancangan itu dengan role play, kemudian kita mampu membuat dialog sederhana dalam bentuk video, dan nanti ya Miss Eni harapkan video tersebut kalian upload di TikTok. Punya TikTok semua kah? Punya. Kalau nggak punya TikTok nggak gaul ini ya zaman sekarang ya. Punya, Bu. Nanti download dulu ini. Nanti download dulu. Anaknya Miss aja umur 2 tahun punya TikTok kan aja sekarang. Wah, bahaya itu, Bu. Oke. Itu malah bahaya, Miss. Oke. Di sini Miss punya video ya. Kalian bisa mengamati video ini, kemudian kalian analyze, kalian cari informasi apa yang ada pada video ini atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam video ini. Oke. Miss akan putarkan videonya. Excuse me, how can I help you? You have been standing here for quite a long time. Oh, Belum muncul ya, Miss? Videonya ya, Miss? Kayaknya belum terlihat, Bu. Belum muncul, masih di offering itu. Yang tadi. Di PowerPoint masih how layar. can I help you? Ya, belum digeser, Miss. kalau belum bergeser ya. Di sini udah Miss geser sebentar ya. Suaranya udah masuk tapi videonya belum. Videonya belum. Oke, I have and oke. I'm sorry ya guys, there are problem. Sekarang udah kelihatan belum, Nak? Belum, Ibu. White. I'm still waiting.
I help you? You've been standing here for quite a long time. Oh, Sudah? my house is over there. But I cannot cross the road. Sudah, It's Miss. hard to run so fast. I see. The traffic here is always terrible. Do you want me to cross the road with you? That is great. Thanks a lot. It is very kind of you. You are welcome. I like to help other people, especially the elderly and children. You are a good girl. You make me miss my grandmother. I have not seen her for years. Why? Because she lives abroad with my uncle. I think I will. Good morning, madam. How can I help you? Well, I am finding a dress for a birthday party tonight. What color do you like? I like red. And a short or long dress? I think the long one will be more suitable. Please wait for a few. Oke, dari video ini apa saja yang kalian dapat informasinya? Video ini tentang apa, Nak? Menolong tadi ya, Miss ya. Menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan, menolong. Okay, very good, excellent. Terus apa lagi informasi yang didapat? Ekspresi apa tadi yang pakai? Yang digunakan dalam video? Offering help. Offering help. Terus offering Memberi help, ekspresinya apa aja? Can I help you? Help. And else? Ada lagi? Ada selain can I help you apa tadi ya? Oh, how can I help you? You've been standing here for. Okay, thank you. So the definition of offering help, offer means to give something to someone. Jadi offer ini sendiri artinya adalah memberikan sesuatu untuk seseorang. So offering help is an expression that used to give help to someone. Jadi offering help ini adalah ekspresi yang digunakan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang. Sering ya kita melakukannya. Do you get the point? Yes, Miss. For definition of offering help? Yes, Miss. Yes, Miss. Next time, We can. what is the social function of offering help? Siapa di sini yang tahu sih apa tujuan dari offering help? Apa coba tujuannya? Tadi Nurul, tujuannya apa, Nak? Untuk membantu, Bu. Heri, Untuk membantu orang lain, Bu. okay, very good. Thank you, Harry, for your Soalnya work. So, what is the social function of offering help service? To offer assistance for someone who is doing something polite. Jadi, fungsinya yaitu untuk menawarkan bantuan kepada seseorang di mana kejadiannya ini formal. Kemudian to offer help to other people who are in need. Jadi untuk menawarkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkannya. Contohnya ketika Miss bring a heavy book and laptop, ketika Miss ini membawa laptop, kemudian kalian menawarkan bantuan kepada Miss untuk membawakan laptop tersebut. Miss, may I help you to bring your laptop? Yes. Okay. And the next is the expression. Oke. Expression ya, ekspresi. You can see our my slide expression, guys. Not yet. Not yet.
Okay. If there is problem, I send our slide in group, Miss. Yes, Miss. Okay, Miss. Jadi ekspresi yang bisa digunakan can I, do you want me to call your mother? Offering help itu ada informal dan formal. 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 What can you see? Yes. Yeah. On process. Yes, Miss. Can I, do you want me? This is expression to informal, guys, ya. Di sini can I, do you want me, ini ekspresi untuk informal. Informal ini ditujukan untuk teman sebaya, ya, untuk teman sebaya. Nah, kalau formal, may I, bolehkah saya, shall I, haruskah saya, would you like me to? Di sini adalah contoh-contoh dari contoh-contoh dari formal expression offering help. Okay, do you get point about informal and formal expression offering help? Got it. Okay, very good. The next, Got it. can we see response? Can you see respond? There is tables. Yes, ma'am. Oke. Nah, tadi kan offering ya, tadi untuk offeringnya. Sini respon, accepting yes please. Yes, of course, it's very kind, thankful of you, I do appreciate it. Refusing ini adalah menolak bantuan. No thanks, I'm sorry, that's very kind of you, but I can do it myself. Please don't bother yourself. Oh ya, di sini that's very kind bisa untuk accepting and refusing. But untuk menggunakan that's very kind of you, ini bisa digunakan untuk menerima bantuan dan menolak bantuan. Untuk menolak bantuan, kalian harus menambahkan kalimat but, ya. Dia menolak secara halus. That's very kind of you, but I can do it myself. Oke, do you get point? Oke, diingatkan juga ya, setelah menggunakan kalimat atau respon may I help you, use the present tense. For example, may I help you? This is present tense. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah percakapan tentang offering help, maka kalian harus memperhatikan struktur teksnya, memperhatikan kebahasaannya, memperhatikan ininya ya. Nanti may I help setelah may I ini harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Okay, very good. Okay, I have example, please. Dua orang ya untuk membacakan ini, bantu Miss untuk membacakan. Siapa ayo? Can you see? Me. Okay. Please. Sulastri. Sulastri. Me and me and Harry. Okay. Oh ya. Miss Reed. Miss Dialog. Saya Sarah ya, Pak. Saya. Ya. Oke. Oke. May I help you? Yes, please. I need an English grammar book. Well, I have Marpi and Azhar. Which one do you want? I want them both. Wait a minute. I'll take them for you.
Thanks. Okay, thank you. Your pronunciation is good. Thank you, Thank Miss. you. Yes. Oke, di sini Miss, may I help you di garis bawah ya sama Miss. May I help you ini termasuk apa? Ekspresi apa? May I help you? Offering. Offering help me. Offering help. Okay, very good. Help. Offering help. The informal or formal, guys? On formal or informal? Using my eye. Formal. Formal, Miss. Okay, very good. Yes, please. Blue underline. Accepting. Apa ini? Accepting. Okay, very good. Thank you, Arina. Nah, ini salah satu contohnya juga ya. Contoh dari dialog offering help. Oke, ada yang mau bacakan lagi? When should you volunteer to read this dialogue? Ini siapa ini yang ngantukan tuh? Ayo Ferry, baca nak. Oh, Siang-siang nih kayak gini nih kebiasaan ya. gitu. Ya, saya pasangannya sama siapa ini, Miss? Gak ada Ayo, pasangan ini. Ya, cari pasangan sendiri. Ayo, Ayo siapa yang ini? dipilih. Ayo, yang mau berpasangan dengan saya, mana ini? Saya mau. Saya Miss. Oke, Ya, saya cari date-nya ya. oke. Oh no, my PPT is so boring. I don't think I have enough time to beautify it. Jack, What if I take what to? You? You? What if I take care of you, PPT, Dad? I guess I can handle it right now. You can save your energy for your presentation later. Oke. that's very thoughtful of you. Thank you, my son. My son, you are the best. Okay, very good. Thank you, Arif and Ferry. Your pronunciation is good. Okay, for this dialogue, mana sih ini yang offering help-nya? Coba, siapa ya? Haris? What if I take care of your PPT, Dad? Okay, very good. Responnya apa di sini responnya? That's very Soalnya That's diterima, very Miss. thoughtful of you. Thank Ini you. menerima Thank apa you. nih? Accepting on refusing? Menerima. Diterima, Miss. Accept. Okay, ACC. very good. From this dialogue, you give, do you get the point? Dari dua contoh-contoh ini kalian bisa Yes, memahaminya. yes. 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 Yes, Miss. Oke. Yeah. Now, let's practice. Jadi di sini Miss Annie akan membagi kalian dalam ke dalam 3 kelompok ya. Di sini ada 10 siswa ya. Kelompok 1 3 kelompok, kelompok 2 3 kelompok, kelompok 4, kelompok 3 4 siswa. Oh, I'm sorry. Kelompok 1 3 siswa, kelompok 2 3 siswa, kelompok 3 4 siswa. Oke, for the first kelompok kelompok 1 ada Arif, terus ada Nurul dan Ferry. Kelompok selanjutnya Heri, Arina dan Desi. Kelompok terakhir ada Haris, Sulastri, Dwi dan siapa lagi yang belum dapat kelompok ini? Siapa?
Nurul. Tony, Miss, belum dapat kelompok Tony, Miss. Oh, Tony belum dapat Ini nggak kelompok. berangkat. Nah, di sini tugas kalian ya dalam kelompok ini, kalian merancang dialog offering help. Tadi contohnya Nurul, kelompoknya siapa? Arif, Nurul, dan Ferry. Di situ kalian merancang Ya, dialog, saya, kalian Miss. buat sendiri dialognya. Kemudian kalian menggunakan metode role play ya nak ya. Role play itu apa? Siapa yang tahu? Pernah nggak dulu di kelas sebelumnya pakai metode role play? Itu bermain ya Bu ya. Main, Jadi bermain di sini peran. nanti bermain peran. Very good, thank you Arif. Nah di sini nanti bermain peran ya. Contohnya si Nurul nanti jadi ibunya, Ferry jadi bapaknya, Arif jadi anaknya. Di situ kalian dalam content of the dialogue kalian harus ada offering help-nya. Oke, do you get the point? Yes. Nah, setelah merancang dialog, kemudian kalian dokumentasikan, kalian videokan. Setelah kalian videokan, kita presentasikan dulu video kalian itu kira-kira pronunciation-nya sudah benar apa belum? Ekspresi wajahnya sudah benar apa belum? Kita diskusikan bersama-sama. Setelah sudah fix itu videonya, kita upload ke mana? TikTok. Tadi udah punya TikTok ya. Kita upload ke TikTok masing-masing dan tag Miss ya. Tag Miss Annie. Miss Annie TikToknya apa? Valerie Alfasada. Oke, jadi di sini Miss kasih contoh dulu ya. Dan ini juga ada LKPD ya, LKPD kalian, lembar kerja peserta didik. Setelah kalian membuat dialog di situ, kira-kira conversation yang pertama apa? Conversation yang kedua itu respond, accepting or refusing. Itu nanti kalian katakan. Nah, Miss di sini punya video contoh proyek yang sudah sekolah lain lakukan. Oke, can you see? Kelihatan? Yes, Miss. Lihat. Ya. Ini kira-kira videonya bisa nggak ya? Kita coba dulu ya. Kelihatan nggak? Kedengaran suaranya? Kelihatan. Kedengaran, Kelihatan. Miss. Suaranya kedengeran kok Bu. Ya, kelihatan, Miss. Ya, Ada yang sipit. Cantik-cantik Iya, ya. Very good. ya, kelihatan anaknya cantik-cantik, Miss. Satunya sipit. Waduh. Tahu yang cantik loh. Oke, nah jadi nanti kalian setelah kalian merecord, mendokumentasikan video kalian bisa menguploadnya di TikTok seperti ini ya. Oke. Ya Bu. Nah, waktu video ini kalian harus tentukan. Kita tentukan berapa menit kira-kira video nanti yang akan kita buat sampai 5 menit. 3 menit. 60 detik. 3 menit atau berarti Ya. until 5 minutes. Yes. Jadi nanti kita ini untuk videonya bukan kita buat sekarang ya. For today kita rancang dulu dialognya. Oke? Sekarang kumpul satu berkelompok, dirancang dulu dialognya. Ayo Oke, kumpul-kumpul. untuk kelompok Ferry nak sudah merancang? Sudah menyerancang Sudah, Miss. dialognya? Coba
Coba sekarang mencoba dulu, coba. Miss pingin dengar. Mana anggota saya ini udah siap belum ini? Nurul, Arif. Okay, thank you for your presentation. For the next meeting ya guys, for the next meeting, I would like to evaluate your video. Saya akan mengevaluasi video kalian. Oke, dari pelajaran kita kali ini dapat disimpulkan kita belajar apa, Nak? Tentang offering help. Menawarkan bantuan. There are informal offering help and formal offering help. Expressionnya apa contohnya? Can I help you? Can I help you? May I help you? Okay, very good. Do you need help? Okay, very good. Thank you for today. Untuk pertemuan selanjutnya ingat, kalian harus sudah selesai videonya. Thank you for today. Thank you for your nice attention. And the last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you, Miss. I'm so sorry, Nadine. Right. Thank you very much for your nice presentation, Bu Eni. Ya. You may close your slide first. Ditutup dulu slide-nya, Bu Eni. Ya. Yeah. Okay. Right. Right. Everybody. Why don't you give applause to Bu Eni ya for his nice presentation. Okay. Ya, saya ingin memberikan waktu kepada Pak Endi dulu. Monggo Pak Endi, nanti saya belakangan aja. Ya. Monggo. Bahasan tadi ngeliat Pak Lazim ini ngingetin nggak 10 menit terakhir dilihatin kok. Saya sengaja memang tadi tidak saya ingatkan. Saya ingin tahu apakah peserta itu menggunakan time management apa enggak ya. Jadi saya biarin aja terus ya, biarin aja. Biar all presenters aware by himself, by herself ya. Ternyata 14 terus ini. Kalau saya biarkan mungkin sampai 40 menit mungkin itu kalau diteruskan itu. Oke, seperti itu ya. Monggo Pak Endi. Oke, thank you sir. Yang pertama ya tentang penggunaan waktu tadi sudah 14 Bu ya. Saya juga sebenarnya ya, tadi nungguin dia tadi lupa nggak ini saya juga di time ya, ada timer tadi sih ya. Baik, untuk pendahuluan tadi mulai 5 menit tadi Bu ya, saya cek tadi. Jadi di sini tadi sudah pertama sudah menyapa ya dengan itu, terus doa, modal presentasi siswa, dan kemudian di persepsinya tadi sudah mengaitkan materi dengan pembelajaran yang akan dilakukan dan dengan pengalaman yang sebelumnya itu ya, dan terus mengajukan pertanyaan tentang keterkaitannya dengan keluarga. Motivasi tadi sudah masuk, suruh memberikan motivasi untuk lebih semangat belajar, kemudian menyampaikan pokok materi pelajaran dan menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya tidak disampaikan Bu. Sampaikan apa tidak dan tujuan pembelajaran? Sampaikan tadi Pak. Ya. Tujuan pembelajaran tadi. Nah, kalau di RPP-nya tidak ada ya. Di RPP-nya hanya menyampaikan KD ya, yang dicapai. Oh iya Pak. Iya. Kemudian untuk orientasi masalah baru menaikkan video tadi ya, sudah videonya sudah bisa. Kemudian peserta didik tadi sudah mulai menanyakan dan seterusnya.
tentang fungsi sosial, informasi tersirat dan ungkapan ya, menawarkan jasa ya dan memberikan bantuan. Nah, kemudian setelah itu mendesain perencanaan, yaitu membagi kelompok-kelompok tadi berjalan, kemudian anak-anak tadi waktunya sangat banyak sekali ya. Ini ada 2 pertemuan itu ya. Iya. Ya, karena ini unjuk kerja portfolio atau apa namanya PJBL ya, jadi anak-anak nanti dilakukan untuk presentasi di pertemuan. Oke, untuk menyusun jadwal itu kalau bisa jangan ditawarkan ke anak-anak, jadi itu sudah punya peraturan sendiri dan sudah dirancang ya. Jadi anak-anak kalian buat video berapa menit sampai berapa menit, jangan ditawarkan. Nanti kalau ditawarkan anak-anak ya milih yang enak gitu ya. Terus waktunya 1 minggu atau 2 minggu dipastikan gitu. Jadi fix gitu. Dan misalkan terus rencana penilaiannya bagaimana itu disampaikan juga itu. Jadi apa saja nanti belum tadi ya. Itu ya. Jadi disampaikan so anak-anak biar tahu, oh nanti kisi-kisi penilaian atau instrumen penilaiannya seperti ini, nanti saya yang dinilai ini, jadi saya harus menyiapkan ini dengan baik gitu. Jadi biar nilainya bisa maksimal. Kalau di tugas itu tidak ada tentang instrumen penilaiannya atau instrumen penilaiannya itu apa saja yang akan dinilai, skornya berapa, tidak tahu, anak-anak mengerjakannya tidak hati-hati atau mungkin asal-asalan, pokoknya selesai seperti itu. Iya. Tapi dengan kita menyampaikan syarat-syaratnya itu ya, instrumennya itu ya, skornya apa saja yang dinilai, terus skornya berapa, nanti anak-anak akan bisa mengira-ngira saya membuat seperti ini bisa atau tidak, ini bagus apa tidak seperti itu. Itu untuk penilaian dari proyek itu, PJBL itu ya nantinya kan anak-anak dipraktekkan ya. Pada hari ini tadi merancang ya. Merancang. Ya. Iya. Jadi merancang, terus tapi waktunya cukup itu untuk merancang pada hari itu, pada pertemuan satu ini. Cukup Pak, itu merancangnya hanya membuat dialog-dialognya saja, terus nanti divideokan gitu ya. Iya. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya itu. Jadi merancang role play-nya di situ. Jadi jangan cukup 1 minggu kalau begitu ya, karena sudah dirancang dialognya dan anak-anak tinggal mempraktekannya di video gitu. Baik. Dan untuk kegiatan penutupnya tadi karena waktunya sudah over, jadi akhirnya tidak tersampaikan, ada beberapa yang kurang menyampaikan, refleksinya gitu ya, kemudian umpan balik, kemudian menyampaikan materi atau kegiatan yang akan datang gitu ya kan, berdoa. Kegiatan akan datang tadi ada Pak. Ya, jadi untuk praktek itu kan sudah disampaikan itu ya. Tinggal itu dan penutup ya. Kalau memang kita di akhir pelajaran ya ada penutup berdoa, tapi kadang kita di tengah-tengah pelajaran atau di awal pelajaran kan untuk penutupan kita ya mungkin kalau di Muhammadiyah kan ada doa kafaratul majelis gitu ya, atau dengan baca hamdalah gitu juga bisa. Ya berdoa seperti kita biasa ya enggak apa-apa. Tapi kadang kita enggak ada Bu ya. Apakah biasa dilakukan seperti itu Bu? Setelah jam pelajaran langsung berdoa. Maksudnya berdoa pulang sekolah. Jam pelajaran terakhir Pak. Iya. Ya ini jam pelajaran terakhir kan ya. Kalau yang di tengah-tengah atau yang di pertama enggak ada ya. Enggak
ada doa ya. Jadi ditutup Iya, aja, thank you for your attention gitu ya. See you again. See you next week. See you next week and so on. Oke. Termasuk seperti itu at all, I think good. Kemudian langkah-langkahnya sudah terlaksana. Untuk metodenya di sini Ibu menggunakan tanya jawab, diskusi, dan role play ya. Role play-nya nanti masih di pertemuan kedua ya. Jadi di pertemuan ini masih tanya jawab sama diskusi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Lasim. Untuk apa yang penentuan masalahnya di sini apa Bu? Karena nanti ditanyakan juga itu. Iya, ini Solusinya. untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, Pak. Kemampuan kerja siswa, terus Masalahnya di sini adalah kurangnya kemampuan berbicara siswa. Terus solusinya apa? Solusinya penggunaan role play dan media TikTok. Cuman di role play sama media TikToknya kan di pertemuan kedua ya. Jadi tidak nampak di sini. Jadi kalau bisa nanti mempraktekannya ini dipraktekan yang begitu, yang pertemuan kedua ya. saja, itu ya. Cuman yang kita sebelumnya disampaikan kemarin kita sudah bahas ini beberapa ini. Nah di pertemuan kedua ini, itu ya. Jadi penguji biar tahu. Di pertemuan kedua ini kita akan role play dengan mempraktekkan dialog yang sudah kalian kita melihat TikTok yang kalian buat seperti itu sebagainya. Mungkin itu sih menurut saya. Thank you. Good luck. Pak langsung please. Baik, Pak, terima kasih. Yeah, Pak Andy, thank you very much for your comment, and I hope that your comment will be very useful for Bu Annie, yeah? Yes. Making your next performance better. Yeah, okay. Sekali lagi, once again, one more time, I'm going to remind everybody here in this room, especially for Bapak Ibu yang menjadi peserta ya. Please try to memperhatikan time management. Ya. Berapa menit saya akan melakukan introduction, kemudian berapa menit saya akan melakukan kegiatan inti, kemudian berapa menit saya akan melakukan closing. Buat seperfect mungkin, sebagus mungkin. Dan karena waktu kompres kesepakatannya kemarin adalah 25 menit ya. Ya, usahakan Bapak Ibu ya minimal 3 menit lah untuk intro, 3 menit untuk closing. Ya kan? Selebihnya kan masih ada sekitar 19 menit ya. Atau kalau enggak 20 menit itu untuk kegiatan inti, ya kan? Kemudian 2,5 menit intro, 2,5 menit untuk closing. Tapi komponen-komponennya harus ada semua Bapak Ibu ya, walaupun hanya singkat dan ringkas. Contoh misalnya ketika kita akan mengadakan introduction, di intro itu apa, komponen apa yang harus ada. Tidak harus detail Bapak Ibu karena waktunya memang terbatas. Tetapi semua komponen itu ada. Itu ya, yang harus diperhatikan untuk play. Selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan RPP yang sudah ditentukan, ya nanti ada ketentuan nantinya apakah itu mengirim 1 atau 2 RPP yang akan dijadikan bahan ujian komplit nanti. Bapak Ibu harus memilih RPP yang benar-benar Bapak Ibu siap ya. Kalaupun kurang siap ya harus disiap-siapkan ya, karena ini ujian ya. Jadi harus benar-benar disiapkan untuk materi ujian yang akan Bapak Ibu sajikan nantinya di ujian kompre ya.
Sebenarnya strategi dan trik untuk mengatur itu semua adalah karena ini kan ujian komprehensif kan masih online ya, artinya Bapak Ibu tidak harus ke Malang, saya dan dosen yang lain tidak harus ke Lampung ya. Jadi gunakanlah strategi Bapak Ibu sendiri. Contoh misalnya Bapak Ibu buat apa ya? Buat teks yang besar gitu ditempel di depan apa namanya, di belakang laptop Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke. Ditulis spidol besar gitu. Sehingga pada saat Bapak Ibu belajar leluasa dengan melihat apa-apa yang harus disampaikan di situ. Di depan atau di belakang laptop kita ada tulisan besar gitu, rancangan Bapak Ibu yang akan harus sampaikan. Dan di sebelah kiri kita juga siapkan once again sekali lagi timer itu, stopwatch itu ya, sehingga nggak perlu diingatkan, Bapak Ibu sudah bisa persis presisi menggunakan waktu itu. Nah, berikutnya terkait dengan ini permasalahan yang Bapak Ibu angkat ketika mulai dari awal ya, mulai dari alternatif pemilihan solusi itu harus Bapak Ibu kuasai ya. Jadi problemnya misalnya Bu Eni tadi mengajarkan speaking ya. Iya. Ya, misalnya mengajarkan speaking tadi. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu apa ya? Nanti ketika ditanya oleh penguji, Bu Eni sudah tahu bahwa anak-anak itu mengalami kesulitan speaking terutama bagian apa. Makanya saya menyajikan, Bu Eni ya, menyajikan teknik atau strategi meningkatkan kemampuan speaking itu dengan strategi atau ya strategi ya, metode ya, metode atau strategi apa tadi yang Bu Eni sampaikan strateginya? Role play. Play itu ya. Jadi dengan role play harapan dari Bu Eni adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan speaking. Tentunya setelah melakukan alternatif solusi ya, dari mereview beberapa banyak artikel yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini nanti ketika ditanya oleh penguji, Bapak Ibu sudah siap gitu ya, dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi kegiatan mulai intro sampai sekarang ini, sampai evaluasi ini, itu nanti yang akan menjadi komponen pertanyaan pada saat kopre. Oke ya, paham ya Bapak Ibu semua ya. Good luck, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik untuk persiapan ujian kompre. Kemudian nanti sore jangan lupa upload ya evaluasi yang kemarin sudah kita apa namanya sepakati bersama. Pada pengembangan perangkat, pembuatan rencana evaluasi lah ini. Sekarang pertemuan ke 36 ya. Oh, ke 35 ya. Maaf. Nah, ini 35 Bapak Ibu. Saya coba tampilkan aja biar sudah masuk Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat? Sudah. Nah, jadi ini ya, bagian 7F ini ya, bagian pembuatan rencana evaluasi. Nah, pembuatan rencana evaluasi telah kita bahas kemarin ya. Yang punyanya Bu Nurul belum dikirim ya, Bu Nurul yang kemarin yang ini sudah belum Pak, dikirim ke... sudah semua. Ada 2 sudah Pak. Oh sudah semua. Ada Bu Nurul kan yang juga. jurnal refleksi itu ya. Ya, ada jurnal refleksi siswa, ada guru 2. Ya, oke. Jadi ini Bapak Ibu yang harus kita Bapak Ibu masukkan ya untuk pembuatan rencana evaluasi tingkat bagiannya ini ya.
Kita lihat di sini pesertanya 11, telah diajukan 0, artinya belum ada yang mengumpulkan. Belum dinilai 0 karena memang belum ada ini ya. Oke, jadi itu pengingat atau tanbih bagi Bapak Ibu yang akan mengumpulkan nanti sore. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita. Kita akan kembali besok pagi. Besok pagi waktunya Bu siapa ya? Yang belum besok siapa?